Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat. Keesokan harinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Dokuritsu Jumbi Kosakai, berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Dokuritsu Jumbi Inkai. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang kedua dijatuhkan kembali di kota Nagasaki, Jepang, yang mana menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marskal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Meskipun demikian, Terauchi menginginkan proklamasi diadakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak ingin menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Para pemuda pejuang, termasuk Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, terbakar gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim yang bergelar Datuk Tan Malaka yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran. Kemudian pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama Sodanko Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, membawa Soekarno yang saat itu bersama dengan Fatmawati istrinya dan Guntur putranya yang baru berusia 9 bulan, serta Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun risikonya. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah
Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pada pukul 10 dibacakan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwiryo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan Barisan Pelopor. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Sebagai siswa, perjuangan kalian belum selesai. Dan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, tugas kalian sebagai tunas-tunas bangsa wajib mengisinya dengan antara lain taat beribadah. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Misalnya, sebagai umat Islam, kalian harus sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Bagi umat Kristiani, pergi ke gereja setiap hari Minggu. Bagi umat Hindu, beribadah ke pura. Bagi umat Buddha, rajinlah beribadah di vihara dan rajinlah pergi ke kelenteng untuk ibadah kalian yang beragama Konghucu. Selain itu, belajarlah dengan giat. Kalian juga harus patuh terhadap orang tua dan guru. Patuh pada aturan atau norma-norma yang berlaku. Misalnya, dengan mematuhi tata tertib sekolah, menjaga taman sekolah dengan baik, membuang sampah pada tempatnya. Dan sebagai siswa, kalian juga harus mencintai budaya Indonesia. Misalnya, senang belajar tarian daerah atau lagu-lagu daerah. Senang mengenakan pakaian batik dan lain sebagainya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Sekali merdeka, tetap merdeka.